Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Afud Alakrizal dan kali ini saya akan membawakan perkuliahan dengan mata kuliah metode numerik dengan materi solusi persamaan non linear ya. Oke, untuk yang pertama ya, kita akan membahas tentang metode pencarian akar gitu ya. Kemudian ada metode tertutup, ada metode terbuka, di mana dua metode ini termasuk ke dalam metode pencarian akar begitu ya. Oke, selanjutnya kemudian ada ini dia ya, solusi persamaan dari suatu persoalan adalah mencari akar-akar dari persamaan tersebut ya. Nah, itu maksudnya dari persamaan-persamaan yang muncul nanti gitu kita akan mencari berapakah nilai akar-akar tersebut. Nah, contohnya ya bisa kita lihat atau dari sini ya tentukan nilai si X begitu. Nah, inilah nilai akarnya yang memenuhi persamaan ya. Nah, di mana suatu fx nanti kita harus memenuhi persamaannya harus sama dengan 0 begitu. Ya, di mana nilai si X nanti adalah S demikian sehingga ketika kita substitusikan nilai X-nya sama dengan S menghasilkan Fs-nya juga sama dengan 0 begitu. Nah, ini contoh soalnya ya, Fx sama dengan 2x kurang 3 ya, sama seperti yang tadi kita harus mensubstitusikan dulu nilai X-nya begitu ya. Bukan mensubstitusikan ya, tapi kita mencari nilai X-nya ya, di mana si Fx-nya sama dengan 0 sehingga bisa kita ubah ya, di mana Fx sama dengan 0 maka Fx-nya adalah 2x kurang 3 ya. Nah, di sini kita tambahkan kedua ruasnya sama tambah 3 begitu ya. Kemudian kedua ruasnya kita bagi dengan 2 sehingga kita perolehlah nilai X-nya sama dengan 3/2 begitu. Kemudian ini ada juga ya contoh lainnya yaitu persamaan akar-akar dari persamaan kuadrat ya atau fungsi kuadrat. Ingat si Fx-nya harus sama dengan 0 sehingga kita mendapatkan berapakah akar-akar dari persamaan tersebut. Nah, dalam hal ini ya karena dia persamaan kuadrat kita bisa menggunakan rumus ABC ya, di mana ada nilai A, ada nilai B, dan ada nilai C begitu ya. Ini kita peroleh dari sini. Di sini ada nilai A ya, min 4 adalah nilai B begitu, min 5-nya adalah nilai C begitu. Kemudian nilai-nilai ini kita substitusikan ke persamaan atau rumus ABC ya, sehingga kita perolehlah nilai X1-nya adalah 5 dan nilai X2-nya adalah min 1 begitu. Kemudian selanjutnya ya, ini umumnya persamaan yang dipecahkan muncul dalam bentuk nonlinear. Ini yang biasa kita temukan dalam persamaan-persamaan begitu ya, yang melibatkan bentuk sinus, kosinus ya, ada eksponensial, logaritma, dan fungsi transenden lainnya. Nah, ini biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya, atau suatu persamaan. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada bentuk polinomial dan ini ada juga dalam bentuk persamaan gelombang berdiri begitu ya. Nah, ini dalam teknik kelautan yang sering bakalan teman-teman di bagian teknik ya, ini bakal ketemu dengan suatu persamaan seperti ini. Nah, untuk contoh yang pertama ya kita menentukan berapa ya nilai X-nya ini gitu ya. Nah, berapa ya, ini karena polinomial ya, umumnya biasanya kita bisa menggunakan metode Horner begitu ya. Nah, dalam yang kedua ini ya ini juga ya, nah, berapakah nilai X-nya ketika sudah diketahui nilai H, L, T, dan V-nya gitu. Nah, ini salah beberapa contoh dalam persamaan nonlinear. Oke, kita masuk dalam metode pencarian akar ya, di mana
mana pencarian akar, ya ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada syaratnya di mana fx-nya harus sama dengan 0 ya. Dilakukan secara lelaran atau iteratif yang secara umum metode ini ya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode tertutup yang pertama. Nah, metode tertutup ini ya mencari akar di selang tutup ya, di selang tutup A, B ya, di mana selang ini sudah dipastikan minimal ya memiliki satu buah akar. Ya, karena metode ini berhasil menemukan akar ya, selalu berhasil menemukan akarnya. Nah, dengan kata lain ya, lelarannya atau iterasinya selalu konvergen atau menuju ke akar. Nah, metode inilah kadang disebut juga dengan metode konvergen. Begitu. Metode pencarian akar yang kedua yaitu metode terbuka. Ya, metode ini dia kebalikan dari metode tertutup ya. Nah, metode terbuka ini tidak memerlukan selang ya. Nah, akan tetapi memerlukan tembakan awal akar ya, supaya untuk menghitung hampiran akar yang baru begitu. Ya mungkin saja ya hampiran akar yang baru tersebut apakah dia mendekati akar sejati ya, atau biasa kita sebut dengan konvergen, atau mungkin saja menjauhinya ya, biasanya kita sebut dengan divergen. Nah, karena itu ya metode terbuka ini tidak selalu berhasil menemukan akarnya ya, karena ya tadi kadang konvergen, kadang kala divergen begitu. Oke, kita mulai dari metode tertutup dulu ya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan tadi, metode tertutup itu memerlukan selang A, B ya yang mengandung akar. Nah, strateginya ya yaitu mengurangi lebar selang ya secara sistematis sehingga lebar selang akan semakin sempit dan karenanya menuju akar yang benar. Nah, dalam sebuah selang ya mungkin terdapat lebih dari satu. Nah, ini tadi, atau bisa saja tidak ada akar sama sekali. Begitu. Ya, ada beberapa kriteria. Ya, yang pertama atau ditunjukkan dengan secara grafik begitu ya, di mana FA ya atau suatu fungsi yang sudah disubstitusikan nilai X-nya sama dengan A dikali dengan FB ya. Ya, suatu fungsi yang sudah disubstitusikan dengan X sama dengan B dan hasilnya ternyata kecil dari 0. Ya, artinya apa? Berarti hasil kalinya ini bertanda negatif. Ya, apakah nanti FA-nya yang negatif atau FB-nya yang positif atau sebaliknya, ini yang positif gitu ya atau ini yang negatif. Ya, yang penting dia kecil dari 0. Nah, dari gambar ini bisa kita melihat ya. Nah, ini ada suatu grafik ya, misalkan ini ada suatu fx begitu ya. Nah, mungkin saya ganti dulu warnanya, ganti dengan warna merah begitu ya. Nah, ini suatu fx ya. Nah, di sini ada A ya, titik A, ini ada titik B, maka kalau kita panjangkan ke sini ya, ini menjadi F ya yang menyinggung ke grafiknya ya, ini adalah si FB begitu. Nah, karena ini adalah sumbu X ya, otomatis yang bagian atas ini bernilai positif gitu ya, yang di bawah bernilai negatif. Nah, di sini kita bisa melihat ya, FA-nya bernilai negatif dan FB-nya bernilai positif ya, sehingga didapatkanlah suatu akarnya ya. Nah, akarnya yang mana ya ini ya, yang berpotongan dengan sumbu X begitu. Kemudian kalau kita lihat yang gambar yang kedua ya, ini sama juga ya, ini nilai si A berarti ini si FA begitu. Nah, ini adalah nilai B berarti ini nilai si FB begitu ya. Nah, sama seperti yang tadi, ini bernilai negatif, ini bernilai positif ya. Nah, di sini terdapat ada 3 titik ya,
atau memiliki 3 akar ya, karena ada 3 titik yang berpotongan dengan sumbu X begitu. Nah, ini maka terdapat ya akarnya sebanyak bilangan ganjil ya, artinya banyak akarnya bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya begitu ya. Ingat ini banyak akarnya ya, bukan nilai akarnya tapi banyak akarnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sempat terputus. Nah, yang kedua ada FA ya dikali FB ya besar dari 0 ya. Artinya ya FA-nya bisa bernilai positif ya, FB-nya bisa bernilai positif. Sehingga kan positif kali positif jadinya positif, di mana besar dari 0. Begitu juga untuk negatif kali negatif. Begitu. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya katanya terdapat akar sebanyak bilangan genap atau tidak ada akar sama sekali. Ya, yang memungkinkan ya pada perkalian FA kali FB ini ya ada 2 kemungkinan ya, bisa ada akarnya atau tidak sama sekali begitu. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini posisi A-nya, FA-nya juga berada di atas begitu. Ini FB-nya juga berada di atas, di mana sama-sama positif. Nah, untuk gambar yang B pun juga begitu ya. Nah, di mana kalau yang di A ini tidak ada akar ya. Kenapa? Karena tidak ada yang menyinggung sumbu X begitu. Kalau yang ini ya dia menyinggung sumbu X ya. Menyinggung sumbu X. Nah, di sini ada 2 akarnya ya. Itu makanya disebut dengan akarnya sebanyak bilangan genap ya, ada 2, 4, 6 dan seterusnya begitu ya. Kemudian nah ini ada syarat cukup ya keberadaan suatu akar. Nah, ini tadi ya. Jika FA ya dikali FB kecil dari 0 gitu ya, dan Fx menurut di selang A, B, maka paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan ya. Fx sama dengan 0 dalam selang A, B. Nah, ini tadi ya akarnya ya, yang berpotongan dengan sumbu X ya. Kenapa tidak menggunakan yang FA dikali FB gitu ya, yang besar dari 0 gitu ya. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena dalam hal ini ini ya, Oke. Nah, dalam hal ini oke. Oke, mana penanya? Ya. Oke. Nah, dalam hal ini hilang. Macet. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, dalam hal ini ya. Nah, ini ada 2 kemungkinan ya, bisa memiliki akarnya genap gitu ya, bisa juga tidak memiliki akar gitu ya. Nah, tidak ada akar ya. Nah, inilah kenapa yang FA kali FB yang lebih dari 0 ini tidak dipakai, karena ada kemungkinan ini ya. Ada kemungkinan ini yang terjadi, sehingga tidak kita gunakan sebagai syarat cukup keberadaan akar begitu. Nah, di sini ada 2 masalah yang terjadi ya,
karena ketidaktepatan mengambil selang A, B. Ya, nah yang pertama, jika di dalam selang A, B terdapat lebih dari satu buah akar, ya. Nah, sekali suatu metode tertutup digunakan untuk mencari akar di dalam selang tersebut, hanya dapat menemukan satu akar saja, gitu. Nah, oleh karena itu, jika mengambil selang A, B yang mengandung lebih dari satu akar, maka ya yang terjadi itu hanya satu buah akar saja yang berhasil ditemukan. Nah, ini yang terjadi masalah ya. Nah, kemudian masalah yang kedua yaitu jika mengambil selang A, B ya tidak memenuhi syarat cukup. Nah, ini yang terjadi ya, maka ada kalanya kehilangan akar karena selang A, B yang diambil ya, sehingga tidak terdapat akar di dalam selang A, B tersebut padahal seharusnya ada begitu. Nah, untuk mengatasi kedua masalah tersebut, metode ini disarankan untuk mengambil selang yang berukuran kecil ya, yang memuat satu akar. Ya, ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam memilih selang tersebut ya. Yang pertama menggunakan metode bikin grafik fungsi ya di bidang XY gitu. Kemudian melihat perpotongan dengan sumbu X. Nah, dalam hal ini dapat dikira ya selang yang memuat titik potong tersebut gitu. Kemudian kita mencetak nilai fungsi pada titik-titik absis yang berjarak tetap ya. Nah, jarak titik dapat diatur cukup kecil jika tanda fungsi berubah pada sebuah selang ya, pasti dapat minimal satu akar di dalamnya begitu. Nah, ini dia untuk metode tertutup ya. Nah, ini program Python-nya, dimana kita mulai dulu import modulnya ya, NumPy dan Math ya. Kemudian kita definisikan suatu fungsi ya. Nah, ini fungsinya E pangkat X gitu dikurang 5X kuadrat ya. Nah, kemudian kita definisikan juga akar ya, interval akarnya begitu ya, dimana kita ada 4 input ya, F, A, B, dan stepnya kita mulai dari 0,1 ya. Kita gunakan perulangan while X1 kecil dari B begitu. Kemudian X2 sama dengan X1 tambah stepnya ya. Nah, ini ya, jika ada perubahan tanda simpan intervalnya begitu ya. Jika fx1 dikali fx2 kecil dari 0, ini sebagai syarat cukup kita yang tadi ya. Kemudian intervalnya pen x1, x2 begitu, kemudian di return gitu ya. Nah, baru kita input A-nya min 0,5, B-nya 1,4, dan stepnya tadi 0,1 begitu ya. Intervalnya, akar intervalnya ini tadi ya. Nah, sehingga kita peroleh selang pada akar ya, dari min 0,4 hingga min 0,3. Kemudian ada yang satunya lagi ya, yaitu 0,6 hingga 0,7. Nah, ini kalau dalam tabel iterasinya ya, atau tabel nilai X ya, maksudnya nilai fx ya, bukan iterasi ya, nilai fx-nya. Jadi ada dua ya, lihat perubahannya ya, dari negatif ke positif ya. Kemudian ini juga ya, dari positif ke negatif. Nah, dari hal inilah ya, selang inilah yang mengandung akar begitu. Jadi dari min 0,4 sampai 0,3 ya, atau dari 0,6 sampai 0,7 begitu. Oke, kemudian untuk metode tertutup ini ada dua metode yang bakalan kita bahas, yaitu metode bagi dua. Yang pertama ya, metode bagi dua. Yang kedua ada metode regularvalsi. Metode bagi dua ya, misalkan selang A, B telah ditentukan ya, sehingga ini yang terjadi ya, sama seperti tadi syarat cukup kita tadi ya. Pada setiap iterasi selang A, B dibagi dua di X sama dengan C, sehingga memiliki dua upah selang ya. Maksud itu upah selang ini sub selang ya.
Ya, kalau di himpunan kan ada subhimpunan, kalau di selang ada namanya subselang atau upah selang yang berukuran sama ya. Nah, namanya kalau bagi dua ya artinya ada selang ya A, B begitu ya. Kemudian dibagi dua ya artinya kan jaraknya bakalan sama ya, dari A ke C akan sama jaraknya dengan C ke B begitu. Kemudian selang yang diambil untuk iterasi berikutnya adalah upah selang yang memuat akar ya, bergantung apakah nanti FA kali FC-nya kecil dari 0 ya, atau yang sebaliknya yang ini ya, FC kali FB-nya malah yang kecil dari 0 begitu. Kemudian nah ini dalam suatu flowchart-nya ya, ada selang A, B begitu dibagi dua ya, ada A, B, A, C atau C, B begitu ya, seperti yang tadi. Nah, timbul pertanyaannya apakah FA kali FC-nya kecil dari 0? Kalau iya, berarti selang A, C-nya yang kita pakai. Ya, bagaimana kalau tidak? Berarti yang sebaliknya C, B-nya yang kita pakai. Ya. Begitu seterusnya nanti ya, atau dalam suatu selang ya kita ambil gitu ya tadi ya A, B gitu ya. Nah, di sini ada C gitu ya, ternyata yang mendekati akar itu adalah C, B ya, artinya ya C, B kemudian dilakukan lagi bagi dua gitu, bagi dua misalkan ini adalah D ya. Nah, dan ternyata malah C, D yang ini yang ada FC kali FD-nya yang kecil dari 0 gitu ya. Nah, berarti FC dan D kita pakai. Kemudian kita bagi dua lagi ya, ada E begitu. Nah, ternyata E, D ya yang mengandung FE kali FD-nya kecil dari 0 gitu. Udah kita bagi dua lagi, begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, itu maksud dari metode bagi dua. Kemudian kondisi berhenti iterasi dapat dipilih salah satu dari 3 kriteria ya. Yang pertama lebar selangnya ya, artinya lebar selang ya A kurang B gitu atau B kurang A ditanda mutlakan ya, kecil dari E, di mana E itu adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Nah, ini biasanya diketahui oleh soal ya, apakah nanti E-nya itu adalah 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 6 dan seterusnya begitu ya. Kemudian nilai fungsi di hampiran akar FC sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita bakal menguji kesamaan ya, FC sama dengan 0 dapat dihampiri dengan FC ya kecil dari epsilon mesin. Nah, epsilon mesin ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian di yang ketiga ada galat relatif hampiran akar ya. Nah, ini adalah tanda mutlak dari C baru dikurang C lama per C baru di mana kecil dari D, di mana D itu adalah galat relatif hampiran begitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ini nilai A-nya, ini nilai B-nya, kita bagi dua sehingga dapatkan C0 ya. Ketika kita coba FA, nah ini FB gitu ya. Nah, ini FC0 gitu. Nah, kalau kita kalikan FA ini yang bernilai negatif, ini juga bernilai negatif gitu ya. Ini bernilai positif, ya artinya kalau F negatif kali negatif positif dia, berarti besar dari 0, berarti selang A, C 0 ya, nah ini selang tutup ya, berarti tidak kita pakai ya, artinya berarti kita pakai adalah FC0 dikali FB ya, karena negatif kali positif menghasilkan negatif kecil dari 0. Kemudian apa lagi? Udah dapat dia sulangnya, kita bagi dua lagi ya. Nah, tengah-tengahnya ada C1. Nah, ini baru kita uji lagi. Ternyata C1 FC1-nya itu bernilai negatif gitu. Ya udah berarti C0 dengan C1-nya tidak kita pakai karena
FC0 dikali FC1-nya menghasilkan positif ya, karena negatif kali negatif positif ya, dan besar dari 0 gitu. Nah, sehingga apa? Berarti tadi FC0, FC1, oh sorry ya, bukan F ya, tapi C0 dengan C1-nya tidak kita pakai. Ya, berarti kita lanjut ke C1 dan B begitu. Nah, ini kita bagi dua lagi, ternyata ada C2 ya. Nah, C2. Nah, ternyata ketika masuk di C2 ya, dan C2 FC2 ini menghasilkan positif begitu ya. Nah, maka yang kita gunakan apa? Berarti cuman C1 sampai C2 saja. Jadi B-nya tidak masuk lagi. Berarti kita memberikan C2, B-nya tidak kita pakai. Begitu. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya. Nanti dibagi dua lagi gitu ya. Nah, ada C3-nya itu dibagi dua lagi sehingga didapatkan akarnya nanti. Kemudian, nah ini program Python-nya ya, dimana di sini saya definisikan suatu fungsi ya, ada x pangkat 3 dikurang 4x dikurang 9 begitu ya. Nah, ini saya berikan dulu ya, apakah nanti hasilnya lebih dari 0 begitu ya. Maka kalau lebih dari 0 maka metode bagi 2 tidak dapat diterapkan gitu. Nah, kemudian ya, lanjut kita gunakan looping while ya, B kurang A per 2. Nah, ini lebih dari toleransi, maka C sama dengan A tambah B bagi 2 gitu ya. Nah, ini jika FC-nya ditanyakan apakah sama dengan 0 ya, kalau ya berarti kita break gitu ya. Tapi kalau ini jika FC-nya kecil kali dengan FA kecil dari 0 ya, maka berlanjut dia ya. Sehingga kita mulailah kita input nilainya A, B begitu dengan toleransi 0,0001 begitu. Sehingga ditemukanlah nilai akarnya adalah 2,706555277 dan seterusnya begitu. Oke, metode bagi dua ya. Nah, kasus yang mungkin terjadi pada pengguna metode ini yang pertama yaitu jumlah akarnya lebih dari 1. Nah, jika dalam selang A, B terdapat lebih dari satu akar, hanya satu akar saja yang dapat ditemukan. Ya, nah solusinya bagaimana? Ya, gunakan selang A, B-nya yang cukup kecil gitu ya, sehingga memuat hanya satu buah akar saja. Nah, ini yang terjadi lagi ya, adanya akar ganda. Ya, metode bagi dua tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat perbedaan tanda di ujung selang yang baru ya. Nah, untuk solusinya nanti kita bakalan bahas pada subbab akar ganda ya. Nah, ini contohnya ya, ada fungsi x kurang 3 kuadrat ya, dimana mempunyai dua akar yang sama yaitu x1 dan x2-nya itu sama-sama 3. Ini dia ya. Jadi ada satu titik yang berpotongan dengan sumbu X begitu. Dan yang ketiga ada singularitas. Pada titik singular ya, nilai fungsinya tidak terdefinisi sehingga selang A, B mengandung titik singular, maka yang terjadi iterasinya tidak pernah berhenti. Ya, nah, penyebabnya apa? Metode ini menganggap titik singular sebagai akar ya, karena iterasinya cenderung konvergen. Ya, padahal faktanya titik singular ini bukanlah akar, melainkan akar semu. Nah, jadi solusinya apa ya? Maka kita periksa apakah jarak ya, jarak dari FB ya dengan FA
ya konvergen ke 0, ya maka akar yang dicari adalah akar sejati begitu. Tetapi jika jaraknya itu divergen, maka akar yang dicari adalah titik singular atau akar semu begitu. Kemudian pada setiap iterasi ya pada metode ini selisih antara akar sejati dengan akar hampiran tidak pernah melebihi setengah panjang selang saat itu. Ya, ini ada teorema jika fx yang menerus di dalam selang a, b dengan fa kali fb kurang dari 0 dan s terdapat dalam selang a, b sehingga fs sama dengan 0 dan cr sama dengan ar tambah br per 2, maka berlaku ketidaksamaan berikut ya. Nah, ini dia ketidaksamaannya begitu. Nah, kemudian dengan mengingat kriteria iterasi, nah ini tadi ya dengan ketidaksamaan yang tadi ya, maka ada berhentinya juga iterasi itu ketika apa? Ketika jarak B dengan R-nya itu kecil dari epsilon begitu. Ya, sehingga ini dapat kita turunkan. Nah, diperolehlah nanti di mana si R ini adalah jumlah iterasi yang dibutuhkan ya untuk menjamin bahwa si C adalah hampiran akar yang memiliki galat kurang dari epsilonnya begitu ya. Nah, ini contohnya ya. Temukan akar dari fx sama dengan e pangkat x dikurang 5x kuadrat di dalam selang 0,1 ya dengan galat toleransinya 0,00001 atau 10 pangkat min 5 ya. Nah, dalam hal ini kita cari dulu ya ada berapa banyak iterasinya begitu dengan penurunan atau substitusi rumus yang tadi sehingga diperolehlah nilai R-nya itu lebih dari 16, sekian gitu ya. Bisa kita simpulkan ya minimal ada 17 kali iterasinya yaitu dari 0 sampai 16. Nah, ini ya ini secara program Python-nya sehingga diperolehlah nilai atau bentuk iterasinya tadi. Ya, ini tadi ya dari 0 sampai 16 iterasinya sehingga kita temukan akarnya adalah 0,6052 dan seterusnya begitu ya. Kemudian kita masuk metode yang kedua yaitu metode regula falsi. Nah, pada metode bagi 2 kecepatan konvergensi sangat lambat ya. Nah, kecepatan konvergensinya dapat ditingkatkan jika nilai FA dan FB-nya dapat diperhitungkan ya. Jika FA lebih dekat ke 0 daripada FB, ya maka akar akan lebih dekat ke X sama dengan A dibanding X sama dengan B. Nah, metode ini memanfaatkan nilai fungsi FA dan FB inilah disebut dengan metode regula falsi. Nah, perpotongan garis lurus dengan sumbu X. Nah, ini merupakan taksiran akar yang diperbaiki. Nah, ini dia ya. Jadi ada FA, ada FB gitu, kemudian ditarik garis lurus ya. Nah, saling menghubungkan dia ya. Nah, berdasarkan pada gambar yang tadi ya, kita buat gradiennya dimana kita kan tahu ya untuk mencari gradien itu Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1 kan gitu ya. Ini sama aja dengan M begitu ya. Nah, kita lihat tadi Y2-nya berarti si FB-nya ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita lihat ya. Ini FB-nya, kemudian ini FA-nya ini selaku Y ya. Per X2-nya ya B dan X1-nya si A. Nah, begitu. Ya. Nah, ini sama aja dengan ya kita mencari gradien pada si BC. Ya, karena karena kemiringannya sama ya. Jadi
kemiringan AB dengan BC itu sama, sehingga bisa kita bikin FB-nya ya, ini pada C-nya berarti yang ini ya. Nah, ini yang C-nya gitu, FB, dan FC-nya kenapa 0 ya? Karena dia berpotongan pada sumbu X begitu. Karena dia berpotongan dengan sumbu X, ya maka dia sama dengan 0. Nah, untuk X2 dan X1-nya ya yang tadi ya. Jadi X2-nya B, X1-nya C. Nah, kemudian ya dari sini kita bisa langsung memperoleh berapa nilai C gitu ya. Ini tinggal kita lakukan manipulasi aljabar ya. Sehingga diperolehlah nilai C-nya adalah seperti ini. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara metode bagi dua dengan metode regulasi begitu ya. Kalau tadi metode bagi dua ya cukup B tambah A gitu ya, atau A tambah B dibagi 2 begitu. Nah, sama seperti contoh yang tadi ya, kita gunakan contoh yang tadi sehingga kita peroleh dengan metode dengan program Python ya. Nah, ini tadi ya yang membedakannya. Ya, nilai C-nya yang membedakannya begitu. Nah, selebihnya sama sehingga kita peroleh iterasinya sebanyak 11 ya, atau dari 0 sampai 10 gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya metode regulasi ini membuat iterasinya menjadi lebih pendek atau lebih singkat begitu ya, sehingga menghasilkan nilai akarnya sebagai berikut ya. Kemudian ya pada oh ya, itu saja ya untuk metode tertutup ya. Jadi sampai metode regulasi begitu. Kemudian kita bahas metode terbuka ya. Metode terbuka hanya memerlukan sebuah tebakan awal akar ya. Ini tebakan awalnya bisa cuma satu saja atau dua buah tebakan ya, yang tidak perlu mengurung akar ya. Nah, hampiran akar sekarang didasarkan pada hampiran akar sebelumnya melalui prosedur iterasi. Ya, kadangkala iterasi konvergen ke akar sejati, ya kadangkala dia divergen. Namun apabila iterasinya konvergen, maka konvergensinya berlangsung dengan sangat cepat dibanding metode tertutup yang tadi. Nah, dalam metode terbuka ini kita akan membahas ada 3 metode, yaitu iterasi titik tetap, ya, atau lelaran titik tetap. Yang kedua ada metode Newton-Raphson, dan yang ketiga ada metode secant. Begitu. Oke, metode terbuka. Yang pertama yaitu metode iterasi titik tetap. Ya, metode ini ya disebut juga dengan metode sederhana atau metode langsung atau metode sulih beruntun ya. Nah, ini yang paling sederhananya ya untuk metode iterasi titik tetap. Ya, ada beberapa prosedur ya yang harus dibentuk terlebih dahulu, yaitu yang pertama susunlah persamaan fx-nya yang sama dengan 0 itu menjadi suatu x sama dengan fungsi gx. Ya, dengan prosedur yang pertama maka terbentuklah prosedur iterasinya xr tambah 1 sama dengan gxr. Nah, dalam kemudian kita terka ya sebuah nilai di mana x0 gitu ya. Nah, kemudian hitung apakah x1, x2, x3-nya gitu yang konvergen ke akar sejati S gitu ya. Sedemikian sehingga ketika disubstitusikan ya, maka fs-nya sama dengan 0 dan s gs s sama dengan gs. Kemudian kondisi iterasinya bakalan berhenti ya. Jika apa? Jika iterasi sekarang dengan iterasi sebelumnya jaraknya itu kecil dari galat toleransinya ya, atau toleransi galatnya begitu, atau menggunakan galat relatif hampirannya begitu. Nah, ini contohnya ya, carilah akar persamaan fungsi ya fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3 ya, dengan metode iterasi titik tetap. Gunakan galat toleransinya
ini 10 pangkat min 6 ya. Nah, oke, kemudian kita bentuk dulu prosedur iterasinya tadi ya, di mana X sama dengan GX begitu. Nah, di sini ada beberapa bentuk ya. Nah, saya berikan di sini ada sekitar 3 bentuk. Nah, kita mulai dari bentuk yang pertama. Ya, nah ini tinggal kita kita tambahkan 2x tambah 3 ke dua ruas sehingga memunculkan x kuadratnya tinggal di sini ya. Sedangkan di ruas sebelah kanannya menjadi 2x tambah 3 ya. Kemudian kedua ruasnya kita akarkan begitu ya, sehingga kita peroleh prosedur iterasinya xr tambah 1 sama dengan akar 2xr tambah 3 begitu. Kemudian bentuk yang kedua ini bisa kita kita tambahkan 3 ke dua ruas maka menjadi x dikurang 2x sama dengan 3 begitu. Kemudian nilai x-nya bisa kita keluarkan menjadi x dikali x kurang 2 sama dengan 3. Nah, ya. Nah, maka kita pindahkan ya x kurang 2-nya ke ruas atau kita bagi ya dengan x kurang 2 ke dua ruas. Maka kita peroleh bentuknya seperti ini dengan prosedur iterasinya seperti ini ya. Dan bentuk yang ketiga, nah ini yang ini mungkin kita tambah 2x begitu sehingga di sini tinggal x kuadrat dikurang 3 sama dengan 2x begitu ya. Nah, kemudian kedua ruasnya kita bagi dengan 2 sehingga kita peroleh menjadi x sama dengan x kuadrat kurang 3 per 2. Nah, begitu juga dengan prosedur iterasinya. Kemudian kita menggunakan ya tadi bentuk yang pertama yaitu xr tambah 1 sama dengan akar 2xr tambah 3. Nah, di sini saya menggunakan Excel ya. Ini untuk karena metode iterasi titik tetap ini sederhana saja begitu ya. Sederhana maka bisa kita gunakan seperti ini begitu. Ini kita peroleh iterasinya ada 15 ya, yaitu dari 0 sampai 14 begitu, sehingga kita perolehlah nilai x-nya atau nilai akarnya adalah 3. Nah, kita coba dengan bentuk yang kedua. Wah, ternyata bentuk yang kedua malah iterasinya lebih banyak ya, ada 18 iterasi yaitu dari 0 sampai 17 begitu. Sehingga kita peroleh nilai akarnya yaitu min 1. Bagaimana dengan bentuk yang kedua? Yang ketiga? Ternyata bentuk yang ketiga ya. Ini malah bukan mendekati ke 0 ya, malah menjauhi 0. Ya, yang artinya apa? Bentuk ketiga ini malah divergen begitu ya, divergen. Sedangkan A dan B tadi konvergen ya, karena dia errornya malah mendekati ke 0 gitu. Sekarang timbul pertanyaan, apakah ada suatu tanda untuk mengetahui kapan suatu iterasi itu konvergen atau divergen begitu? Ya, kalau tadi kan harus kita ubah dulu bentuknya ya menjadi, malah tadi kita dapat 3 bentuk ya. Nah, dari 3 bentuk itu kita belum tahu apakah dia divergen atau konvergen. Ya, maka kita dapat menggunakan yang namanya kriteria konvergensi. Ya, kriteria konvergensi. Nah, ini dia xr tambah 1 dikurang s. Ini sama aja dengan turunan gt dikali dengan xr kurang s. Nah, dalam hal ini di mana nilai t-nya itu kecil dari s dan lebih besar dari xr tambah 1. Ya, misalkan galat pada iterasi kr gitu ya. Dan iterasi kr tambah 1. Ya, maka nilai er sama dengan xr kurang 1 ya. Nah, ini bisa juga kita tulis seperti ini ya.
dan seterusnya. Nah, ini penurunan rumusnya saja, ya. Kemudian ada nilai batas nilai K, kemudian kondisi ini juga berlaku, begitu ya. Kemudian, nah, ini dia teoremanya. Nah, ini yang sangat perlu sebenarnya ya. Ini yang sangat perlu, yaitu harga mutlak ya G aksen X itu kecil dari 1. Nah, inilah yang dimaksud nanti akan konvergen ke S nantinya, begitu ya. Sedangkan untuk yang lebih dari 1 malah yang terjadi adalah divergen ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini ada beberapa kriteria ya, apakah dia disebut dengan konvergen monoton ya, atau berosilasi ya, konvergen berosilasi, atau yang lebih besar dari 1 tadi ya, divergen monoton atau divergen berosilasi. Kita lihat contohnya langsung ya. Nah, ini contoh yang pertama tadi ya. Nah, ini kan sebenarnya tanpa kita harus mencari apakah itu program Python-nya atau kita mencari dalam bentuk Excel-nya gitu ya. Cukup kita gunakan saja turunan yang tadi ya, turunannya yang tadi. Ya, ini Gx-nya tadi ya. Nah, jika diturunkan sehingga diperoleh nilai bentuk turunannya itu 1/2 akar 2x tambah 3. Kemudian ketika disubstitusikan nilai X0-nya sama dengan 4, maka yang terjadi ya nilainya kecil dari 1. Maka prosedur iterasi ini konvergen. Begitu. Bagaimana dengan bentuk yang kedua? Ya, di sini bentuk kedua mungkin tidak saya jadi karena tadi mirip ya dengan metode yang pertama. Bentuk yang pertama karena sama-sama konvergen. Nah, kita lanjutkan aja dengan bentuk yang ketiga tadi ya, yaitu XR kuadrat dikurang 3/2. Jadi ketika diturunkan, maka nilai turunannya atau bentuk turunannya ya, G aksen X-nya sama dengan X. Jadi tinggal kita substitusikan ya hasilnya 4. Karena 4 lebih dari 1. Nah, dari sinilah kita langsung tahu ternyata prosedur iterasi ini adalah divergen. Gitu. Kemudian, nah, timbul lagi pertanyaan, bagaimana cara menentukan nilai awal X0 ya supaya menghasilkan iterasi yang konvergen. Nah, tadi kan kita tinggal cuma mengambil aja ya, terserah mau ngambil berapa gitu ya. Nah, kalau ini bagaimana sih? Apakah kita dengan terserah saja mencari nilai X0-nya? Tentu saja tidak ya. Nah, jadi ada caranya begitu. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan selang untuk mencari nilai X0 sehingga prosedur iterasinya konvergen ya. Berarti artinya apa? Dalam suatu selang nanti ya, ada selang nanti gitu. Nah, dalam selang inilah yang nanti yang menentukan prosedur iterasinya bakalan konvergen. Nah, ini ya kita lakukan turunan ya pada prosedur iterasinya sehingga diperolehlah G aksen X-nya sama dengan min X kuadrat per 2. Nah, ini dia ya, ada syarat konvergen tadi ya. Syarat konvergennya apa? G aksen X kurang dari 1 begitu, sehingga ini dapat kita masukkan lagi ya. Nah, jadi nilai G aksennya adalah min X kuadrat per 2 dan nilai mutlaknya kecil dari 1 ya. Nah, dari sini bisa ini tinggal nilai mutlak aja ya, sifat-sifat nilai mutlak ya. Nah, ini uraiannya ya, dari min 1 ke 1 ini tinggal kita kalikan min 2 sehingga tandanya berubah. Nah, jika diuraikan ya maka X kuadrat lebih dari min 2 ya. Nah, ini X-nya tidak dapat memenuhi. Kenapa? Karena X-nya nanti bakalan berupa imajiner nanti begitu. Nah, bagaimana dengan X kuadrat kurang 2? Maka dipenuhi ya. Nah, dipenuhi. Nah, ini dengan cara ya, berarti X-nya itu ya kecil dari akar 2 dan besar dari min akar 2. Jadi letak nilai X0-nya itu berada pada selang ya, pada selang min akar 2 sampai akar 2. Jadi dalam selang inilah nanti nilai X0-nya yang bakalan kita ambil supaya prosedur iterasinya menjadi konvergen. Begitu dia. Ya.
Oke, kita lanjut ya untuk metode yang kedua pada metode terbuka, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, dalam metode ini ya, ini paling terkenal dan paling banyak digunakan karena konvergensinya paling cepat di antara metode lainnya. Nah, ini ada dua penurunan rumus ya, ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode ini, yaitu dengan penurunan rumus secara geometri atau dengan bantuan yang kedua yaitu Dirac-Taylor. Nah, ini yang pertama secara geometri, yaitu kita menggunakan garis gradien garis singgung di XR ya. Nah, ini seperti yang tadi ya. Nah, kalau kita membahas tentang gradien, berarti kita juga membahas suatu turunannya ya, turunan fx-nya yaitu f aksen x. Nah, di mana gradiennya itu tadi ya sama seperti yang tadi ya, y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Nah, ini dia ya. Jadi y2-nya berarti fxr gitu ya. Kemudian f y-nya berarti y yang keduanya yaitu sama dengan 0 begitu ya. Nah, per xr ya. Nah, kemudian dikurang xr tambah 1. Begitu. Nah, ya, nah ini dia tadi ya. Di sini posisinya. Ya. Gitu. Nah, bisa kita temukan bahwasanya turunannya ini tinggal penyelesaian setelah ini ya, setelah prosedur yang ini. Sehingga kita peroleh ya dengan manipulasi aljabar begitu, sehingga kita perolehlah suatu bentuk xr tambah 1 sama dengan xr dikurang fungsi f xr dibagi dengan turunannya ya, dengan syarat turunannya tidak sama dengan 0. Nah, ini menggunakan Dirac-Taylor ya. Nah, di sini kita potong sampai orde kedua begitu ya. Ini sudah kita bahas kemarin ya di pertemuan tentang Dirac-Taylor dan analisis Galat. Kemudian ya ini tinggal kita turunkan saja begitu ya. Nah, sehingga sama ya. Nah, bentuknya juga sama seperti pada gradien yang tadi ya. Kemudian ya ini sama kayak sebelumnya ya, iterasinya itu berhenti ketika ya kecil dari Galat toleransinya atau kecil dari Galat relatif hampirannya begitu. Nah, ini ada catatan ya. Jika f aksen xr-nya kecil dari 0 ya, ulang kembali perhitungan iterasi dengan x0-nya yang lain begitu ya. Nah, jika persamaan fx-nya sama dengan 0 memiliki lebih dari satu akar, ya pemilihan x0-nya yang berbeda dapat menemukan akarnya yang lain, begitu. Ya, dapat pula terjadi iterasi konvergen ke akar yang berbeda dari yang diharapkan. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh yang di awal juga ya, sebelumnya. Nah, menggunakan metode Newton-Raphson, ya, maka kita perlukan juga turunannya ya. Jadi fx-nya pangkat x kurang 5x kuadrat, maka turunannya ya pangkat x dikurang 10x. Maka prosedur iterasi Newton-Raphson-nya ya ini ya. Nah, kita gunakan tembakan awalnya ya, x0-nya sama dengan 1 gitu. Maka apa yang terjadi? Nah, ini saya menggunakan Excel ya, di mana x 0-nya yaitu 1 ya, ini tembakan awalnya. Nah, ini adalah galatnya ya, untuk perhitungan galatnya begitu. Jadi dengan rumus yang kita gunakan ini ya, atau prosedur iterasi yang kita gunakan ini ya, tinggal kita substitusikan aja lagi ke sini begitu. Dan ternyata iterasi yang kita peroleh hanya 5 ya. Nah, ini yang kita peroleh, sehingga diperolehlah nilai
akarnya adalah, ini dia ya, 0,6052671213 ya. Karena apa? Karena galatnya sudah lebih kecil dari galat toleransinya begitu. Atau bisa juga kita menggunakan program Python ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, dengan fungsinya seperti ini begitu. Kemudian ya diturunkan gitu ya. Nah, ini dicek jika turunan mendekati 0 ya. Nah, ini f prime ini adalah turunannya ya. Nah, jadi kalau turunannya mendekati 0 maka metode ini gagal begitu ya. Sehingga kita dapatlah iterasinya sebagai berikut ya. Nah, jadi ada 5 gitu. Nah, kriteria konvergensi metode Newton-Raphson ya. Nah, ini tadi Gx sama dengan X dikurang Fx dibagi dengan turunannya. Ya, ingat tadi ada kriteria syarat iterasinya konvergen, ya ini tadi ya. G aksen X atau tanda mutlak, nilai mutlak G aksen X itu kecil dari 1 begitu. Ya, maka G aksen X itu ya, Fx ya dikali F double aksen per F aksen kita bagi kita kuadratkan gitu. Nah, metode ini konvergen juga ya, akan konvergen jika apa? Jika ini kecil dari 1 begitu. Nah, kemudian di metode secant lagi ya. Prosedur iterasi metode Newton-Raphson ya, ini dalam metode Newton-Raphson tadi menggunakan turunan ya, turunan fungsi begitu. Nah, ternyata tidak semua fungsi itu mudah diturunkan ya, atau mudah dicari turunannya ya, terutama apa? Jika fungsinya yang bentuknya sangat rumit. Sehingga turunan fungsi yang dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk yang lain ya, atau yang ekivalen nantinya begitu. Nah, dengan memodifikasi metode Newton-Raphson ini disebutlah dengan metode secant begitu ya. Nah, tadi ya ada gambarnya juga ya. Pada metode secant ya dapat juga dihitung gradiennya ya, atau turunannya juga ya, sama aja ya. Nah, jadi di sini ada XR ya, XR berarti yang ini ya. Nah, XR gitu ya, berarti ini F XR gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini ada X R tambah 1 ya, berarti ada juga nanti XR kurang 1 nanti gitu ya. Nah, maka kita ambil saja ya, Fx R dengan Fxr kurang 1 begitu. Nah, kemudian ya tinggal disubstitusikan ke dalam rumus Newton-Raphson tadi ya. Nah, maka kita peroleh, nah ini dia tadi ya metodenya ya, sehingga apa? Nah, yang F aksen X-nya ini kita ganti ya, kita ganti menjadi yang seperti ini, sehingga prosedur iterasi metode secant kita peroleh menjadi seperti ini ya. Nah, ini ingat-ingat ya, ingat-ingat prosedur iterasinya ya, yaitu XR tambah 1 ya sama dengan XR dikurang FXR dikali XR kurang XR kurang 1 per FXR dikurang FXR kurang 1. Nah, dalam hal ini diperlukan juga, nah kalau tadi sebelumnya pada metode iterasi titik tetap dan metode Newton-Raphson hanya membutuhkan satu buah tebakan awal. Nah, sedangkan pada metode secant kita membutuhkan 2 tebakan awal, yaitu X0 dan X1
Ya, nah ini kemudian kondisi iterasinya berhenti ya sama seperti sebelumnya ya, kecil dari atau galat toleransinya begitu ya, atau menggunakan hampiran galat relatif hampiran gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan contoh yang tadi ya, kita gunakan contoh yang tadi. Nah, kita gunakan X0-nya 0,5 dan X1-nya 1. Ya, nah, jadi saya gunakan Excel ya, ini yang paling sederhana. Ya, kita gunakan X0-nya 0,5, X1-nya 1. Ya, di sini saya cari juga fxr-nya berapa, kemudian fxr kurang 1-nya berapa, begitu. Ya, nah sehingga kita bisa lakukan ya. Kita lakukan. Ya, ini tinggal kita masukin aja rumusnya yang tadi ya, sama dengan sekian gitu ya. Sehingga diperolehlah nilai akarnya adalah yang ini. Ya, kenapa? Karena nilai galatnya sudah lebih kecil dari galat toleransinya. Ya, kita peroleh ada 7 iterasi yaitu 0 sampai 6. Atau menggunakan program Python-nya ya sama seperti ini. Ya, ini nanti mungkin bisa teman-teman pelajari program Python-nya ya, sehingga diperolehlah iterasinya sebagai berikut ya. Ada 5 ya, kalau menggunakan program ya dapat 5 ya. Jadi sedangkan di Excel ya kita peroleh 6 gitu ya. Ada 6 iterasi begitu. Ya, mungkin itu saja untuk materi solusi persamaan nonlinear ya. Mungkin nanti setelah ini bakalan ada tentang akar ganda, kemudian ada sistem persamaan nonlinear juga ya. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebagai latihan buat teman-teman, mungkin bisa juga teman-teman lakukan ya tugas berikut ya. Ada 2 tugas, silakan teman-teman kerjakan. Begitu, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.